Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam program ibadah Sabat Raya CIC Convergence in Christ. Kita akan menikmati berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah hari Sabat yang suci ini. Diawali dengan acara rumah tangga, pelajaran diskusi sekolah Sabat, lagu-lagu pujian, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jimson Rantung MTH. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Penerbitan dan Roh Nubuat Daerah Conference Minahasa. Dan saudara, untuk membuka rangkaian ibadah Sabat kita yang suci ini, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan acara kami sepanjang Sabat ini. Baik acara keluarga, acara rumah tangga yang nanti akan kami sampaikan, acara anggota bekerja, dan bahkan acara sekolah Sabat. Dan sampai dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam acara khotbah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu Roh Kudus menyertai kami semua. Sehingga semua bagian pelayanan ibadah di Sabat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan setiap pekabaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku, pada saat ini untuk pembahasan rumah tangga dengan judul adalah bagaimana kita memahami kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga kita. Mengapa kita ingin menikah? Tentunya supaya ada sukacita, supaya ada kebahagiaan ya dalam pernikahan. Dan tentunya di sepanjang hidup kita ini ya, kita mengharapkan agar pernikahan kita ini boleh menjadi keluarga yang ideal. Ya, walaupun kita menghadapi banyak masalah-masalah, ya, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, namun kita berharap agar pernikahan kita ini adalah pernikahan yang kuat, indah, dan ideal. Mari kita lihat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita pahami di dalam keluarga. Yang pertama, kebutuhan istri. Yang kedua, kebutuhan suami. Dan yang ketiga, kebutuhan dari anak-anak.
Apa saja yang menjadi kebutuhan istri? Yang pertama, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, cinta ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya, jadi mulai dari kita kecil sampai kita bertumbuh menjadi besar, sampai kita masuk kepada pernikahan, ya, kita sangat membutuhkan kasih sayang. Dan seorang wanita atau seorang istri, dia sangat membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Ya, dia perlu untuk dihargai. Bahwa kebutuhan seorang wanita adalah perhatian dan kasih sayang, ya, yang romantis. Dan itulah sebabnya kita sebagai keluarga-keluarga, ya, sebagai suami, sebagai anak-anak perlu memahami bahwa istri kita, ya, mama kita sangat membutuhkan kasih sayang atau cinta ini. Berikanlah dia rasa kasih sayang setiap waktu. Seorang yang bernama Presiden Amerika Serikat di waktu itu, Presiden Harry Truman, ya, pada waktu dia menjadi seorang presiden, dia sangat mengasihi istrinya best. Ya, dari mereka belum menikah sampai mereka menikah, ya, mereka sangat menyayangi. Dan Harry Truman, dia memberikan kasih sayang kepada istrinya. Ya. Poin yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan emosional. Jadi secara emosi, ya, tentunya manusia ini penuh dengan keterbatasan, ya, dan penuh dengan perbedaan-perbedaan. Namun di dalam kehidupan keluarga, baiklah para suami, ya, untuk dapat melihat kebutuhan keamanan emosional daripada seorang istri, ya, bahwa seorang istri mengharapkan supaya suaminya, ya, mengabulkan apa yang diminta oleh istrinya. Jadi, mengapa? Karena itu menyatakan bukti cinta suami kepada istrinya. Ya, seorang suami akan dapat memuaskan kebutuhan emosi istrinya dengan membuat istrinya tahu bahwa dia adalah satu-satunya baginya. Sering suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia banyak membiarkan istrinya. Jadi perlu ada kebersamaan suami dengan istri, karena istri membutuhkan keamanan secara emosional, ya. Yang berikut, kebutuhan istri adalah kebutuhan akan apresiasi, ya, penghargaan tentang apa yang dikerjakan oleh istri. Jadi seorang suami, dia harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan istri, ya. Jadi menolong istri. Contoh, menidurkan anak, ya, memberi makan anak, ya, membersihkan rumah, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu bentuk bagaimana suami memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya, yaitu memberikan apresiasi, ya, atas pekerjaan-pekerjaan daripada istri. Jadi suami, dia dapat menolong istrinya. Dan kemudian bahwa kebutuhan istri adalah agar supaya istri terlihat menarik. Nah, ini penting. Jadi ternyata bahwa kebutuhan daripada seorang istri agar istri dapat kelihatan menarik. Jadi para suami, ya, harus mengerti ini dia, supaya istri terlihat cantik, supaya istri terlihat menarik, ya. Apa yang harus kita buat, ya, supaya istri, ya, bisa memiliki semangat di dalam kehidupan di atas dunia ini, ya. Biarlah para suami menunjukkan perhatian kepada istri, apa yang dibutuhkan oleh istri, ya, supaya rambutnya kelihatan menarik. Apa yang dibutuhkan oleh istri supaya penampilannya lebih menarik? Mari kita suami menolong istri supaya dia kelihatan lebih menarik, ya. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga para istri akan dekat dengan suami. Istri kita perlu adanya juga sebuah pujian, penghargaan di rumah, ya. Contoh bagaimana kita mengatakan ungkapan saya sayang kamu, ya. Atau terima kasih istriku oleh karena makanan yang enak, ya. Atau terima kasih istriku karena engkau sudah menyiapkan ke meja saya. Nah, ini penting sekali supaya istri ada semangat di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang kelima,
bahwa seorang istri membutuhkan kebutuhan romantis. Kita perlu mencium istri kita, ya, sebelum tidur, ya, atau sebelum kita pergi kerja, ya, berpegangan tangan dengan istri kita di tempat-tempat santai, ya. Kemudian kita menjamu istri kita di dalam acara-acara sosial, ya. Kita melayani istri kita. Nah, ini menyatakan satu keadaan yang romantis. Jadi kita perlu ada hal-hal yang romantis dengan istri kita. Nah, bagaimana dengan suami? Ya, bahwa seorang suami membutuhkan kekaguman, ya, kemampuan dan karakternya. Jadi seorang suami membutuhkan kekaguman dari istri. Jadi marilah istri, kita kagumi orang punya suami. Apa yang dia buat, penampilannya, karakternya. Ya, dan poin yang kedua adalah bahwa seorang suami perlu menerima dukungan. Jadi mari para istri, ya, untuk mendukung suami kita di dalam pekerjaan-pekerjaan. Perlu ada dukungan, perlu ada support. Dan yang ketiga, bahwa seorang suami membutuhkan untuk dihormati. Bagaimana Efesus 5 ayat 22 mengatakan, istri, tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu, hargai suamimu. Seorang suami membutuhkan penghargaan. Dan yang keempat, seorang suami membutuhkan pemenuhan seksual. Ya, jadi seorang istri harus memenuhi kebutuhan seks dari suaminya. Oleh karena seorang suami akan merasakan cinta istrinya yang mendalam, manakala istrinya membutuhkan apa yang dibutuhkan suaminya, ya, secara seks. Jadi bagi pria hubungan seks adalah bahasa lain untuk mengkomunikasikan cinta kepada istrinya. Nah, itu sebabnya seorang istri harus memenuhi kebutuhan seks. Yang terakhir adalah kebutuhan anak-anak. Poin yang pertama, apa yang menjadi kebutuhan anak? Yaitu kebutuhan badani, pakaian, makanan, kendaraan, permainan, olahraga, istirahat, kesehatan, dan perawatan. Yang kedua, kebutuhan untuk kognitif. Jadi mana anak-anak membutuhkan untuk belajar, pengembangan intelektual, perawatan sehari-hari, pendidikan formal, rekreasi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang ada menyangkut pusat kebudayaan dan lainnya. Dan yang ketiga, anak membutuhkan kebutuhan sosial, hubungan dengan keluarga, orang tua, teman sebaya, sikap, kesopan santunan. Jadi perlu kita melihat kebutuhan anak-anak. Ada waktu liburan, kita perlu melihat kebutuhan anak-anak. Dan yang terakhir adalah kebutuhan spiritual. Bahwa seorang anak, dia membutuhkan kebutuhan spiritual dan moral. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pembahasan keluarga ini menjadi berkat bagi rumah tangga kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku
dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami tetap menghimbau untuk secara mandiri membekali diri kita dengan belajar pelajaran Sekolah Sabat sebelum Anda mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Kuasa Kebangkitan Kristus. Bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Dia yang telah mati dan bangkit kembali. Kami mau belajar firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Korintus pasal 15. Inti Injil adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan orang percaya, sehingga maut telah dikalahkan dan iman orang Kristen tidak pernah sia-sia. Lukas 24 ayat 44-47. Yesus menjelaskan bahwa seluruh kitab suci menunjuk kepada Mesias yang harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Berdasarkan karya itu, maka pertobatan dan pengampunan dosa harus dikhotbahkan. Wahyu 20 ayat 5-6. Orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama disebut berbahagia dan kudus. Mereka tidak akan mengalami hukuman maut kedua, tetapi akan memerintah bersama dengan Kristus. Kolose 2 ayat 12. Baptisan melambangkan dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui iman kepada kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus menyatakan keyakinannya bahwa Kristus sanggup memelihara hidup dan keselamatannya sampai hari kedatangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Orang Kristen tidak perlu berduka cita seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Pada kedatangan Yesus, orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, kemudian orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kita melihat pengertian judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Pertanyaan pertama, apakah kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah? Jawabannya adalah ya. Menurut dokumen 1 Korintus 15 ayat 3-8, Paulus menyebutkan bahwa Kristus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu menampakkan diri bukan hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada banyak saksi, termasuk Petrus, 12 rasul, bahkan lebih dari 500 orang
Yakobus, dan juga bahkan Paulus sendiri. Nah, karena disaksikan oleh banyak orang dan diberitakan sejak gereja mula-mula, maka kebangkitan bukan sekedar simbol atau mitos, tetapi peristiwa sejarah yang nyata dan dapat disaksikan. Mengapa Kristus dibangkitkan? Kristus dibangkitkan oleh karena beberapa alasan. Yang pertama, ini bukti bahwa Bapa mengesahkan pengorbanannya sebagai korban penebus dosa. 1 Korintus 15 ayat 17. Yang kedua, kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Mesias dan anak Allah. Yang ketiga, Allah membangkitkan dia untuk menjadi juru selamat yang hidup, yang akan memberikan pengampunan, pengharapan, dan hidup kekal kepada orang percaya. Dan yang keempat, ini sesuai dengan Lukas 24 ayat 44 sampai 47, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Apa dampak kebangkitan Kristus bagi rencana keselamatan? Saudaraku, kebangkitan memiliki dampak yang sangat besar. Yang pertama, kebangkitan itu menjamin pengampunan dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita masih berada dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 17. Yang kedua, kebangkitan itu menjadi dasar iman Kristen. Tanpa kebangkitan, maka pemberitaan Injil sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Yang ketiga, kebangkitan itu menjamin kebangkitan orang percaya. Karena Kristus adalah yang sulung dari mereka semua yang akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 20. Yang keempat, kebangkitan itu memberikan pengharapan dalam kematian. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Dan yang kelima, kebangkitan itu menjamin kemenangan akhir atas maut, bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa terakhir atas umat Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Pengertian judul, mengapa dikatakan kuasa? Kuasa apa yang terdapat dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Saudaraku, disebut kuasa kebangkitan karena memang dalam peristiwa itu Allah menyatakan yang pertama, kuasa atas maut. Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan musuh terbesar manusia. Yang kedua, kuasa atas dosa. Dosa membawa maut, tetapi kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan. Yang ketiga, kuasa penciptaan baru. Seperti benih yang mati lalu tumbuh menjadi kehidupan baru, demikian juga Allah sanggup mengubah manusia yang fana, yang sudah menjadi debu, bangkit kembali. Lalu yang terakhir, kuasa yang mengubahkan hidup. Paulus sendiri berubah dari seorang penganiaya menjadi rasul karena dia bertemu Kristus yang sudah dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Kuasa ini juga memberikan ketekunan dan pengharapan bahwa semua orang yang percaya, kepercayaan mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ellen White dalam manuskrip 115 tahun 1897 mengomentari tentang kebangkitan Kristus. Dia katakan, saat Kristus naik ke sorga, sambil memberkati para muridnya, pasukan malaikat mengelilinginya bagaikan awan. Kristus membawa serta sekumpulan tawanan sebagai tanda kemenangannya. Lalu, ia sendiri akan membawa kepada Bapa buah sulung dari mereka yang telah meninggal untuk mempersembahkannya kepada Allah sebagai jaminan bahwa dia adalah penakluk atas maut dan kubur. Melalui kebangkitannya memberikan bukti bahwa dia berkuasa atas maut dan dia berkuasa atas kubur. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia, kamu masih berada dalam dosamu. Nah, apa konteks dan latar belakang ayat ini? Nah, ada persoalan yang terjadi di Korintus
yaitu ada anggota jemaat Korintus yang menyangkal kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, di sini Paulus menulis dengan tegas, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi bukan kebangkitan Kristus yang mereka tolak, melainkan kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa sampai ada masalah ini? Nah, masalah ini terjadi oleh karena ada latar belakang budaya Yunani di mana tubuh dianggap penjara jiwa. Jadi filsafat Yunani pada umumnya memandang tubuh sebagai sesuatu yang rendah dan jiwa sebagai yang mulia. Dan bagi mereka, keselamatan berarti jiwa terlepas dari tubuh. Oleh karena itu gagasan tentang tubuh dibangkitkan itu terdengar aneh oleh mereka. Dan inilah yang membuat sebagian orang di Korintus menolak tentang ide ini. Nah, oleh karena itu sebelum berdebat lebih lanjut, di sini Paulus mengulangi inti Injil yang sudah mereka percayai, yaitu Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan lalu menampakkan dirinya kepada Kefas, kepada 12 muridnya, dan kepada 500 orang sekaligus, kepada Yakobus, dan pada akhirnya kepada dirinya sendiri yaitu Paulus. Di sini Paulus sementara memberikan argumen bahwa ada saksi mata, bukan sekedar teori, jika Yesus telah hidup. Dan ayat 14 sampai 17 ini adalah kunci argumen Paulus. Paulus menunjukkan ada akibat fatal dari penolakan tentang teologi ini. Kalau prinsip kebangkitan dibatalkan, maka Kristus sendiri ikut batal. Dan seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh. Jadi ayat-ayat ini adalah argumen yang menunjukkan betapa mustahilnya hidup Kristen tanpa kebangkitan. Di dalam Kisah Para Rasul, Ellen G. White menuliskan di dalam halaman 319-320, ada orang-orang di Korintus yang telah meninggalkan iman mereka akan kebangkitan. Paulus menjawab kekeliruan ini dengan kesaksian yang jelas mengenai bukti-bukti kebangkitan Kristus. Tetapi sekarang Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, mari kita lihat pengertian beberapa kalimat frasa di dalam ayat hafalan kita. Yang pertama, apa arti jika Kristus tidak dibangkitkan? Lalu, apa pengertian pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia? Dan apa arti kamu masih berada dalam dosamu? Nah, mari kita lihat yang pertama, jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah, apa pengertian dari ayat ini? Apakah Kristus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, kalau kita bertanya apakah Kristus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri, maka keduanya benar dan tidak bertentangan. Dan ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang hal ini. Yang pertama, Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah atau Bapa membangkitkan Yesus. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah 2 ayat 24, Roma 6 ayat 4. Dan bentuk pasif di sini dibangkitkan atau egergetai menekankan bahwa kebangkitan itu adalah tindakan Allah Bapa yang menerima korban Kristus dan membenarkan anaknya. Kemudian yang kedua, selain itu Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus bangkit oleh kuasanya sendiri. Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Juga di dalam Yohanes 2 ayat 19 di sana Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi tindakan itu adalah, atau ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mendapatkan kehidupan. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Tetapi ada poin yang ketiga, yaitu Roh Kudus juga terlibat di dalam kebangkitan Kristus. Roma 8 ayat 11. Jadi kebangkitan Kristus adalah karya Allah Tritunggal. Ini bukan kontradiksi tetapi saling menggambarkan dan saling melengkapi. Dan disinilah kita melihat bukti keilahian Kristus, yaitu ia bukan saja menjadi korban pasif, tetapi Yesus sendiri adalah sumber dari
kehidupan itu sendiri. Nah, apa pengertian pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia? Kata sia-sia di sini datang dari kata kenos yang berarti kosong, hampa, tanpa isi. Ada dua pengertian. Yang pertama itu artinya pemberitaan menjadi kosong. Artinya para rasul akan memberitakan kebohongan. Dan yang lebih buruk lagi, pasal 15 ayat 15 mengatakan bahwa mereka akan menjadi saksi-saksi dusta terhadap Allah. Kemudian yang kedua, iman jemaat akan menjadi kosong. Artinya iman itu tidak salah, bukan karena ketulusannya yang kurang, melainkan karena objek dari iman itu tidak ada. Iman sekuat apapun kepada juru selamat yang masih terbaring di dalam kubur tidak akan menyelamatkan siapapun. Nah, selanjutnya apa pengertian kamu masih berada di dalam dosamu? Nah, kata ini adalah akibat yang paling merugikan apabila kita tidak percaya tentang kebangkitan. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kubur yang kosong itu adalah tanda terima Allah atas korban Yesus di salib. Artinya salib itu adalah pembayaran, kemudian kebangkitan itu adalah tanda bayar atau kwitansi. Jadi kalau Kristus sudah mati dan tetap mati, artinya berarti maut masih berkuasa atas Yesus. Dan itu berarti dosa belum dikalahkan. Kemudian yang kedua, Alkitab menghubungkan kebangkitan dengan pembenaran kita. Dikatakan bahwa ia akan diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Jadi tanpa kebangkitan tidak ada pembenaran. Dan yang ketiga, tanpa kebangkitan tidak ada imam besar yang hidup di surga. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani pasal 7 ayat 5. Kristus yang mati tidak dapat menjadi pengantara kita. Karena itu, kebangkitan bukan sekedar pelengkap cerita, tetapi itu adalah fondasi keselamatan kita. Ellen G. White di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 1113, di sana dikatakan bahwa ketika suara malaikat terdengar berkata, "Bapamu memanggil engkau." Ia yang telah berkata, "Aku memberikan nyawaku supaya aku mengambilnya kembali," keluar dari kubur kepada hidup yang ada di dalam dirinya sendiri. Keilahian tidak mati, kemanusiaan yang mati. Tetapi Kristus sekarang menyatakan di atas kubur Yusuf yang terbelah itu, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan belenggu maut. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan memaklumkan kebangkitan Kristus. Apa latar belakang topik ini dan apa yang dimaksud dengan memaklumkan kebangkitan Kristus? Setelah membahas berbagai persoalan jemaat Korintus di pasal-pasal sebelumnya, seperti perpecahan, percabulan, penyembahan berhala, penyalahgunaan perjamuan kudus, dan karunia roh, Paulus akhirnya mengarahkan perhatian mereka kepada dasar utama iman Kristen, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Latar belakangnya adalah munculnya penyangkalan terhadap kebangkitan orang mati di dalam jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12b, pernyataan Paulus, "Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?" Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 800-803, pada waktu itu ada sebagian anggota jemaat Korintus menolak gagasan tentang kebangkitan tubuh. Mereka bukan menolak Yesus sebagai Mesias, melainkan mulai meragukan atau bahkan menyangkal realitas kebangkitan tubuh. Andrews Bible Commentary halaman 1650-1651 memberikan gambaran bahwa hal itu terjadi karena sebagian orang percaya baru di Korintus kemungkinan besar masih berpegang pada beberapa pandangan masyarakat sekitar mereka yang dipengaruhi oleh budaya serta filsafat Greko-Roman atau Yunani Romawi, di mana paling tidak ada dua pandangan tentang hakikat kematian. Yang pertama, yang dikenal sebagai paham anihilasi, yang menyatakan bahwa kematian hanyalah akhir dari kehidupan dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur menjadi debu dan lenyap begitu lama dapat hidup kembali? Yang kedua, berdasarkan pada gagasan Platonis tentang keabadian jiwa, bahwa kematian membebaskan jiwa dari batasan-batasan material tubuh fisik untuk terus hidup dalam keadaan tanpa tubuh. Bagi mereka, jiwa itu kekal, tetapi tubuh adalah penjara jiwa.
Karena itu mereka tidak menginginkan tubuh dibangkitkan kembali. Keselamatan bagi mereka adalah terbebas dari tubuh, bukan menerima tubuh yang dipermuliakan. Sekarang apa yang dimaksud dengan memaklumkan kebangkitan Kristus? Kata memaklumkan berarti memberitakan, menyatakan, mengumumkan secara terbuka, dan menjadi saksi mengenai suatu fakta yang benar. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 12 menekankan bahwa yang dimaklumkan atau diberitakan mereka adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, mengapa Paulus membahas tentang kebangkitan Kristus dan apa hubungannya dengan Injil? Dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus tidak langsung membahas tentang kebangkitan. Ia terlebih dahulu berbicara tentang Injil. 1 Korintus 15 ayat 1-2 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Mengapa demikian? Karena kebangkitan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Injil. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4, Paulus menyebut Injil terdiri dari 3 fakta besar, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Kristus telah dikuburkan, dan Ia telah bangkit. Semuanya itu merupakan satu paket dalam rencana keselamatan dan merupakan inti dari Injil. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13-19, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan demikian, menurut Andrews Bible Commentary halaman 1651, menerima kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan akan meruntuhkan inti dan iman Kristen. Karena yang pertama, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 13. Jika Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan Injil menjadi sia-sia dan iman orang percaya juga sia-sia. Ayat 14. Yang ketiga, para rasul menjadi saksi-saksi palsu karena mereka telah bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Ayat yang ke-15. Kemudian yang keempat, orang percaya masih hidup di dalam dosa sebab kematian Kristus tidak akan membawa kemenangan atas dosa tanpa kebangkitannya. Ayat yang ke-17. Yang kelima, orang-orang percaya yang telah meninggal di dalam Kristus pasti binasa karena tidak ada harapan akan kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-18. Dan yang keenam, jika pengharapan kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan sekarang ini, maka orang Kristen adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. Ayat yang ke-19. Acts of the Apostle halaman 239 dan 320 menekankan bahwa kebangkitan Kristus merupakan jaminan bahwa semua orang yang tidur di dalam Dia akan dibangkitkan. Dengan demikian, serangan terhadap kebangkitan sebenarnya merupakan serangan terhadap seluruh pengharapan orang percaya atau kekristenan. Nah, bagaimana Paulus membuktikan kebangkitan Kristus baik sebagai peristiwa sejarah maupun secara teologi? Paulus tidak hanya meminta mereka untuk percaya saja, tetapi memberikan 2 dasar yang sangat kuat. Pertama, bukti sejarah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8, Paulus menyebutkan daftar saksi mata. Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, kemudian kepada ke-12 rasul, lebih dari 500 saudara sekaligus, kemudian kepada Yakobus, dan kemudian kepada semua rasul yang ada. Ayat 8a, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku. Yang kedua adalah bukti teologis, di mana Paulus mengulangi frase sesuai kitab suci. Ayat 4 katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan kata lain, iman Kristen tidak dibangun atas mitos tetapi di atas fakta sejarah bahwa Kristus benar-benar mati, dikuburkan, bangkit, dan disaksikan oleh banyak orang. Dalam Lukas 24 ayat 44-48, Yesus sendiri menegaskan bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya harus digenapi sesuai dengan Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. The Acts of the Apostle halaman 27 dan 28, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, nubuat-nubuat yang menunjuk pada peristiwa-peristiwa tersebut, misteri-misteri rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa. Terhadap semua hal ini, mereka, para muridnya, telah menjadi saksi dan mereka harus menyampaikannya kepada dunia.
inilah juga yang menjadi panggilan dan tanggung jawab kita, yaitu turut memberitakan atau memaklumkan kebangkitan Kristus yang adalah dasar dan jaminan seluruh Injil untuk keselamatan manusia berdosa. Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat pelajaran dengan tema Kristus bangkit, satu-satunya pengharapan kita. Nah, menurut 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 19, hal-hal apa yang akan hilang seandainya Kristus tidak dibangkitkan? Paulus menunjukkan bahwa penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus itu menghancurkan seluruh dasar iman Kristen. Mengapa? Oleh karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka yang pertama, Kristus sendiri tidak bangkit, itu berarti kita tidak dapat percaya kepadanya. Yang kedua, pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga, iman orang percaya juga selama ini adalah kesia-siaan. Yang keempat, para rasul jadi saksi palsu karena mereka bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan. Yang kelima, iman itu jadi tidak berguna. Karena apa? Tidak membawa keselamatan dan hidup yang kekal. Yang keenam, orang percaya masih berada dalam dosa-dosanya. Oleh karena Kristus tidak layak untuk menjadi penebus dosa. Yang ketujuh, orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, mereka binasa, tidak ada pengharapan kebangkitan. Dan yang kedelapan, orang Kristen adalah orang-orang yang paling malang karena berharap kepada Kristus hanya sampai kehidupan sekarang ini dan tidak ada kebangkitan di masa depan. Itulah hal-hal yang akan hilang kalau peristiwa kebangkitan Kristus ditolak. Mengapa kebangkitan Kristus merupakan dasar mutlak bagi keselamatan dan pengharapan orang percaya? Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan ajaran tentang keadaan orang mati? Nah, Paulus menegaskan bahwa keselamatan Kristen tidak hanya bergantung pada kematian Kristus, tetapi juga pada kebangkitan Kristus. Mari kita lihat poin demi poin. Yang pertama, kebangkitan itu membuktikan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa pengorbanannya sudah diterima oleh Allah dan kuasa maut telah dikalahkan. Prinsip yang kedua, kebangkitan menjamin kebangkitan orang percaya yang sudah mati. Itu sebabnya mengapa Kristus disebut yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena dia bangkit, maka orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Prinsip yang ketiga, kebangkitan itu tidak selaras dengan gagasan bahwa orang mati sudah berada di sorga atau neraka sekarang ini. Mengapa? Kalau orang mati langsung menerima upah setelah kematian, maka kebangkitan tubuh menjadi tidak terlalu penting. Tetapi Paulus justru menempatkan kebangkitan pada akhir zaman sebagai puncak pengharapan Kristen. 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Prinsip yang keempat, Alkitab menggambarkan bahwa orang yang mati itu sebagai tidur. Yohanes 11, 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15 ayat 18 dan 20. Jadi ajaran tentang tidur dalam kematian menjaga konsistensi bahwa orang mati itu tidak sadar bahwa mereka itu menunggu kebangkitan dan upah akhir diberikan nanti pada waktu kedatangan Kristus, bukan segera setelah kematian. Bagaimana keyakinan bahwa Kristus sudah benar-benar bangkit dan bahwa orang mati nanti akan dibangkitkan mempengaruhi kehidupan kita hari ini, bagaimana kita menghadapi kematian, penderitaan, dan pelayanan. Saudaraku, iman kepada Kristus yang bangkit pasti memiliki dampak yang praktis. Yang pertama, kita dapat menghadapi kematian dengan pengharapan. Kita berduka, tetapi kita punya pengharapan. Yang kedua, kita memiliki keberanian walaupun kita mengalami penderitaan. Oleh karena penderitaan yang kita alami hari ini tidak menentukan akhir hidup kita. Roma 8 ayat 18. Yang ketiga, kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh oleh karena kita yakin bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan yang keempat,
hidup kita akan lebih berfokus pada kekekalan. Oleh karena kebangkitan mengingatkan bahwa dunia sekarang bukan tujuan akhir kita. Dan yang kelima, kita dapat menghibur orang lain dengan pengharapan Injil. Kita dapat menguatkan keluarga atau sahabat yang kehilangan orang yang dikasihi. Ellen White dalam buku Maranatha halaman 99 mengatakan tentang pengharapan satu-satunya bagi gereja, yaitu kebangkitan Kristus. Dia katakan, bukankah jemaat gereja kita akan terus memusatkan pandangan mereka pada juru selamat yang disalibkan dan bangkit? Di dalamnya, di dalam kematian dan kebangkitannya, ada harapan akan hidup kekal. Di sanalah harapan mereka terpusat. Inilah pekabaran kita, inilah argumen kita, inilah doktrin kita, inilah peringatan kita bagi mereka yang belum bertobat, inilah dorongan bagi mereka yang berduka, dan inilah harapan bagi setiap orang percaya, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Kristus buah sulung. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Yesus adalah buah sulung? Dan apa bahaya jika kita menyangkal kebangkitan Kristus? Nah, mari kita lihat yang pertama, apa arti buah sulung. Yang pertama, menurut Imamat 23, ketika panen tiba, maka berkas pertama dari hasil panen dibawa kepada imam dan diunjukkan di hadapan Tuhan. Nah, baru sesudah itu seluruh panen boleh dituai. Di dalam teologi ini, Yesus itu adalah penggenapan atau antitipe dari berkas yang dibawa atau buah sulung itu. Ia bangkit tepat pada hari upacara itu dilakukan atau dirayakan oleh orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Kristus bukan satu-satunya yang akan dibangkitkan, tetapi ia adalah yang pertama dari panen besar yang akan menyusul. Memang sebelumnya ada orang yang dibangkitkan, contoh seperti Lazarus, anak janda di Nain, tetapi mereka semua akan mati lagi. Yesus adalah yang pertama bangkit untuk tidak mati lagi dengan tubuh yang kekal. Kemudian yang ketiga, berkas pertama ini adalah jaminan bahwa seluruh panen pasti akan datang. Jadi demikian pula dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua yang mati dalam Kristus pasti akan dibangkitkan. Kemudian yang keempat, Paulus menjelaskan Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pasal 15 ayat 23. Jadi di sini kita melihat ada dua tahap. Yang pertama, Kristus bangkit, itu sudah terjadi. Dan kemudian yang kedua, umatnya akan bangkit pada kedatangannya yang kedua kali. Dan ini yang belum terjadi. Jadi di sini kita dapat melihat kita tidak dibangkitkan pada saat kita mati, melainkan nanti kita akan dibangkitkan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, selanjutnya, apa bahaya jika kita menyangkal kebangkitan Kristus? Ada 5 akibat fatal. Yang pertama, pemberitaan Injil menjadi kosong. Tidak ada berita baik untuk disampaikan. Yang kedua, jika kita menyangkal kebenaran ini, maka iman kita menjadi sia-sia. Iman yang setulus apapun tetapi tidak ada objeknya, itu tidak menyelamatkan siapapun. Yang ketiga, para rasul akan menjadi saksi dusta terhadap Allah. Seluruh Alkitab Perjanjian Baru kehilangan kredibilitasnya. Yang keempat, kita masih berada di dalam dosa. Tidak ada pengampunan, tidak ada pembenaran, tidak ada imam besar yang hidup. Dan yang kelima, orang yang sudah meninggal binasa selamanya. Tidak ada pengharapan untuk bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi. Dan seluruh pengorbanan hidup Kristen menjadi sebuah kebodohan. Ellen G. White di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 785 sampai 786 mengatakan, Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang telah tidur. Ia adalah antitipe dari berkas unjukan. Dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari ketika berkas unjukan itu harus dipersembahkan di hadapan Tuhan. Berkas yang dikuduskan bagi Allah itu melambangkan seluruh panen. Demikianlah Kristus sebagai buah sulung melambangkan panen rohani besar yang akan dikumpulkan bagi kerajaan Allah. Kebangkitannya adalah lambang dan jaminan
dari kebangkitan semua orang benar yang telah mati. Nah, mungkin kita bertanya, apa pengertian dibaptis bagi orang mati? 1 Korintus 15 ayat 29. Nah, saudara, ini adalah salah satu ayat yang sulit di dalam perjanjian baru. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ayat ini tidak mengajarkan baptisan pengganti bagi orang mati atau seseorang dibaptis untuk menyelamatkan orang yang sudah meninggal. Alasannya jelas, karena yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa keputusan untuk keselamatan diambil semasa hidup. Sesudah mati tidak ada kesempatan kedua. Yang kedua, baptisan menuntut iman dan pertobatan pribadi. Dan hal yang mustahil, dan hal ini mustahil diwakilkan oleh orang lain. Dan yang ketiga, Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan praktik ini. Itulah hal yang pertama. Yang kedua, Paulus tidak sedang mengajarkan doktrin baptisan di sini. Di sini Paulus sedang membuktikan bahwa tidak masuk akal orang-orang menyangkal kebangkitan. Jadi ada logika di sini. Kalau memang tidak ada kebangkitan, mengapa ada orang yang dibaptis untuk pengharapan yang berkaitan dengan orang mati? Itu jadi tidak bermakna sama sekali. Dan yang ketiga, artinya orang-orang yang memutuskan dibaptis karena rindu dipersatukan kembali dengan orang yang terkasih yang telah meninggal pada saat kebangkitan nanti, atau orang-orang yang dibaptis karena tergerak oleh kesaksian dan teladan hidup orang percaya yang telah meninggal dalam Kristus. Ini adalah pengertian sebenarnya dari ayat ini. Jadi kenapa mereka dibaptiskan? Mereka dibaptiskan oleh karena mereka mau bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, entah itu teman mereka, keluarga mereka, dan juga mereka tergerak oleh karena kesaksian hidup, teladan hidup mereka yang sudah mati di dalam Kristus. Ini adalah baptisan oleh karena pengalaman, bukan karena sebagai ganti orang mati. Di dalam Andrews Bible Commentary New Testament untuk 1 Korintus halaman 1652 mengatakan, berbagai pendapat telah ditawarkan, tetapi lebih baik menafsirkan ungkapan itu merujuk pada keputusan beberapa orang untuk dibaptis agar mereka dapat dipersatukan kembali dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal pada saat kebangkitan. Kita tiba pada pokok pembahasan tubuh kebangkitan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apakah yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan menurut 1 Korintus 15 ayat 35-41? Jemaat Korintus mempertanyakan bagaimana orang mati dapat dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apakah mereka akan bangkit. Di ayat yang ke-35, Paulus tidak menjelaskan proses biologisnya, melainkan menekankan kuasa Allah yang sanggup menciptakan tubuh yang baru. Ia memakai ilustrasi benih yang ditanam. Benih harus mati terlebih dahulu sebelum bertumbuh menjadi tanaman yang jauh lebih mulia daripada bentuk benihnya. Demikian pula tubuh manusia yang dikuburkan akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Paulus juga menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis tubuh bagi manusia, binatang, burung, dan juga ikan di ayat yang ke-39. Bahkan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang pun berbeda-beda menurut ayat 40 dan 41. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang sanggup menciptakan berbagai macam tubuh pada penciptaan tentu juga sanggup menyediakan tubuh yang sesuai bagi kehidupan yang kekal manusia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 809-810 katakan bahwa Allah sendiri telah menetapkan bahwa harus ada kebangkitan dan hanya oleh kuasanya lah mujizat itu terjadi. Pada saat kebangkitan, setiap orang akan memiliki tubuh yang sesuai baginya. Orang-orang benar akan memiliki tubuh yang dimuliakan. Jadi kebangkitan bukanlah sekedar menghidupkan kembali tubuh lama yang rusak, melainkan penciptaan tubuh yang telah dimuliakan oleh kuasa Allah sesuai dengan rancangannya. Sekarang apa perbedaan antara tubuh kita sekarang dengan tubuh kebangkitan? Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 42-44, Paulus menggambarkan 4 kontras atau perbedaan yang jelas. Yang pertama, tubuh sekarang itu dapat binasa, tubuh kebangkitan tidak dapat binasa lagi atau kekal. Yang kedua, tubuh sekarang hina, sementara tubuh kebangkitan itu sifatnya mulia. Yang ketiga, tubuh sekarang itu lemah sifatnya, tubuh kebangkitan itu penuh dengan kekuatan atau kuasa. Dan yang keempat, tubuh sekarang itu alamiah, tapi tubuh kebangkitan adalah rohania. Istilah rohania, kata Yunaninya
Pneumatikos bukan berarti tubuh yang tidak berwujud atau sekedar roh. Yang dimaksud Paulus adalah tubuh yang sepenuhnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh kelemahan natur atau keadaan alami manusia yang berdosa. Kemudian Paulus juga tetap menggunakan kata Yunani soma, tubuh, baik untuk tubuh yang dikuburkan maupun tubuh yang dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan bukanlah pelepasan dari tubuh, melainkan pemulihan tubuh menjadi sempurna. Kristus menurut Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. The Great Controversy halaman 645. Semua cacat dan kekurangan yang disebabkan oleh dosa akan lenyap. Orang-orang tebusan akan muncul dalam kesempurnaan dan keindahan yang semula dirancang Allah bagi umat manusia. Nah, sekarang mengapa kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa kita juga akan menerima tubuh yang mulia? Seluruh argumentasi Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, saudaraku, dibangun di atas fakta bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Karena Kristus adalah yang sulung dari antara orang-orang yang telah mati. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, maka kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan semua orang percaya. Tubuh Yesus sesudah kebangkitan tetap merupakan tubuh yang nyata. Ia dapat dilihat, disentuh, berjalan bersama murid-murid, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Namun tubuh itu telah bebas dari penderitaan, kematian, dan keterbatasan dunia sekarang ini. Kebangkitan Yesus menjadi pola bagi tubuh kemuliaan yang akan diterima oleh semua umatnya. The Desire of Ages halaman 787 menyimpulkan bahwa kebangkitan Kristus adalah contoh dan jaminan kebangkitan semua orang benar yang telah tidur di dalam Dia. The Faith I Live By halaman 180. Kebangkitan Yesus merupakan gambaran dari kebangkitan akhir bagi semua orang yang telah meninggal di dalam Dia. Tubuh Sang Juru Selamat yang telah bangkit, sikapnya serta intonasi ucapannya semuanya sudah tidak asing lagi bagi para pengikutnya. Demikian pula mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan bangkit kembali. Kemudian, bagaimana pengharapan akan tubuh kebangkitan menjadi kekuatan bagi kita orang percaya saat menghadapi penderitaan-penderitaan kehidupan di dunia ini? Saudaraku, semua manusia pasti mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, penuaan, kecacatan, keterbatasan fisik, bahkan kematian. Paulus tidak mengabaikan kenyataan tersebut, tetapi mengarahkan pandangan kepada janji Allah bahwa semua kelemahan itu hanya bersifat sementara. Pengharapan akan tubuh kebangkitan memberi kekuatan untuk tetap setia sekalipun tubuh mengalami penderitaan. Orang percaya tidak hidup hanya berdasarkan keadaan sekarang, tetapi berdasarkan janji Allah mengenai kehidupan yang akan datang. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Maranatha halaman 301 menegaskan satu jaminan bahwa di sorga nanti tidak akan ada lagi rasa sakit, penderitaan, kelemahan, ataupun kematian. Semua akibat dari kutuk dosa telah dihapuskan selama-lamanya. Dan 1 Korintus 15 ayat 53 katakan, sebab yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Selanjutnya kita melihat tema kemenangan akhir atas maut. Menurut 1 Korintus 15 ayat 50-57, apa yang akan terjadi pada orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga mereka itu memperoleh kemenangan atas maut. Paulus menjelaskan bahwa tubuh manusia yang sekarang tidak dapat mewarisi kerajaan Allah dalam keadaannya yang fana dan berdosa. Sehingga pada saat kedatangan Kristus inilah yang akan terjadi. Yang pertama, nafiri terakhir akan berbunyi. Yang kedua, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Yang ketiga, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Dan yang keempat, tubuh yang fana ini akan mengenakan kekekalan. Dan tubuh yang dapat binasa akan mengenakan ketidakbinasaan menurut ayat 53 dan 54. Lalu yang kelima, setelah perubahan ini terjadi, baru digenapi perkataan yang mengatakan maut
telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Jadi, Paulus menegaskan bahwa kemenangan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi ini adalah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa Paulus mengatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? 1 Korintus 15 ayat 50. Dan apa makna teologis dari transformasi tubuh pada waktu kebangkitan, pada waktu kedatangan Yesus? Nah, pernyataan Paulus tidak berarti bahwa kehidupan kekal itu bersifat non-fisik atau hanya roh tanpa tubuh. Tidak. Mari kita lihat yang pertama. Konteks menunjukkan kontras antara kefanaan dan ketidakfanaan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 54, Paulus mencoba membuat perbandingan tubuh yang fana, yang lemah dan dapat binasa, lalu ada tubuh yang mulia, yang kuat dan tidak dapat binasa. Jadi, ketika dia katakan daging dan darah, ini menunjuk pada kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang tunduk kepada maut, bukan pada keberadaan tubuh secara fisik itu sendiri. Yang kedua, keselamatan itu mencakup juga penebusan tubuh. Allah tidak hanya menyelamatkan jiwa, tapi juga akan memuliakan tubuh orang percaya. Roma 8 ayat 23. Yang ketiga, transformasi tubuh adalah bagian dari pemulihan atau restorasi ciptaan. Jadi pada waktu kedatangan Kristus, dosa dihapuskan, maut dikalahkan, tetapi tubuh kita, tubuh manusia juga dipulihkan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Yang keempat, kemenangan atas maut itu berpusat pada Kristus. Ingat, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa berasal dari hukum yang telah dilanggar manusia. Tetapi Kristus, Dia telah menanggung hukuman dosa, Dia bangkit sebagai pemenang, sehingga oleh Allah melalui Yesus kemenangan diberikan. Jadi, tubuh itu akan diubahkan pada waktu kebangkitan. Oleh karena keselamatan Allah bersifat menyeluruh, bukan hanya masalah rohani, tetapi juga masalah tubuh manusia. Pertanyaan aplikasi. Bagaimana keyakinan bahwa kebangkitan dan kedatangan Kristus yang terasa sangat cepat bagi orang percaya mempengaruhi cara kita menjalani hidup sekarang? Saudaraku, Paulus mengingatkan bahwa dari sudut pengalaman manusia, kematian itu hanya sekejap sebelum kebangkitan. Seseorang dapat meninggal hari ini atau ribuan tahun yang lalu, tetapi kesadaran berikutnya ketika dia membuka matanya kembali, maka dia akan melihat, dia akan mendengar Kristus memanggilnya keluar dari kubur. Nah, kebenaran ini menolong kita untuk yang pertama, tidak putus asa, karena penantian yang tampaknya panjang dari perspektif kekekalan sebenarnya sangat singkat. Yang kedua, kita harus hidup dengan kesiapan rohani setiap hari. Yang ketiga, kita harus mulai mengurangi ketertarikan berlebihan pada kehidupan duniawi sekarang ini. Mengapa? Oleh karena hidup ini begitu cepat berlalu. Dan yang keempat, kita dapat menghibur diri pada waktu kita kehilangan orang percaya yang telah meninggal. Mereka itu tidak hilang selama-lamanya, mereka tidur di dalam kematian. Ellen White dalam God's Amazing Grace halaman 357 mengatakan tentang peristiwa akbar kebangkitan Yesus. Dia mengatakan, suara anak Allah membangunkan orang-orang kudus yang tertidur. Dari penjara maut mereka datang, berselubung kemuliaan yang abadi mereka berseru, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Orang-orang benar yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Atas suara Allah, mereka dimuliakan. Kini mereka dijadikan abadi dan bersama para orang kudus yang telah bangkit, mereka diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Tuhan mereka.
sungguh merupakan sebuah pengharapan dan kabar baik bagi kita semua. Kita tiba pada pendalaman. Apakah orang yang sudah meninggal sementara tidur atau sudah di surga? Nah, saudara, jawaban dari pertanyaan ini jelas. Orang yang sudah meninggal saat ini sementara tidur sementara di dalam kubur, menantikan kebangkitan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada beberapa hal. Yang pertama, Alkitab secara konsisten menyebut kematian sebagai tidur. Yesus berkata tentang Lazarus yang sudah mati bahwa Lazarus itu sementara tertidur. Paulus juga menyebut orang mati seperti mereka yang sementara tertidur. 1 Tesalonika 4 dan juga 1 Korintus pasal 15. Kemudian yang kedua, orang mati tidak sadar dan tidak mengetahui apapun. Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Yang ketiga, manusia tidak memiliki jiwa yang kekal secara terpisah. Manusia adalah jiwa yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7 menerangkan jika manusia itu diciptakan dari debu tanah dan nafas yang diberikan oleh Allah. Dan ketika seseorang itu mati, maka prosesnya kembali. Debu itu akan, atau tubuh ini akan menjadi kembali, menjadi tanah kembali, sementara roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan kita harus ingat baik-baik, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, roh di sini adalah nafas hidup, bukan pribadi yang sadar. Kemudian yang keempat, upah hidup kekal itu diberikan pada kedatangan Yesus, bukan pada saat mati. Dan inilah bukti yang paling kuat. Paulus menantikan mahkotanya bukan saat kematiannya, tetapi pada saat hari kedatangan Kristus yang kedua kali. 2 Timotius 4 ayat 8. Yesus berkata, aku datang segera dan aku membawa upah. Wahyu pasal 22 ayat 12. Kalau orang benar langsung ke surga saat mati, maka kebangkitan pada kedatangan Kristus menjadi tidak diperlukan lagi. Tetapi kita tahu bahwa puncak kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pengharapan di mana kita dapat bertemu dengan Kristus dan juga bertemu dengan mereka yang telah lebih dahulu mati. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ellen G. White di dalam Kemenangan Akhir halaman 549-550 mengatakan, tidak ada dimanapun dalam kitab suci ditemukan pernyataan bahwa orang benar pergi menerima upah mereka atau orang jahat menerima hukuman mereka pada saat kematian. Para bapa leluhur dan para nabi tidak meninggalkan jaminan yang demikian. Kristus dan para rasulnya tidak memberi petunjuk apapun tentang hal ini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai orang yang tidur sampai kebangkitan. Nah, muncul pertanyaan. Jika nanti pada saat Yesus datang dan tubuh kita akan diubahkan, maka mungkin orang bertanya, mengapa saat ini saya harus menjaga, merawat tubuh saya kalau pada akhirnya nanti akan diubahkan? Nah, ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Yang pertama, kenapa kita harus merawatnya saat ini? Oleh karena tubuh itu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Merawat tubuh kita saat ini adalah bentuk penghormatan kepada pemiliknya, bukan sekedar urusan kesehatan pribadi. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah penata layanan. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, darah Kristus. Kita adalah pengurus, kita bukan pemilik tubuh kita. Yang ketiga, karena kondisi tubuh memengaruhi kondisi rohani. Ada hubungan yang erat antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Oleh karena itu, tubuh yang lemah, sakit, atau rusak oleh karena kebiasaan yang buruk, itu akan menumpulkan pikiran dan melemahkan kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Yang keempat, karena tubuh adalah alat pelayanan kita hari ini. Dengan tubuh inilah kita mengajar, kita berkhotbah, kita mengunjungi orang sakit, dan juga kita menghidupi keluarga kita. Kesehatan yang baik memperpanjang dan memperluas pelayanan kita. Di dalam buku The Ministry of Healing, Ellen G. White mengatakan bahwa tubuh kita adalah milik Kristus yang telah dibeli. Dan kita tidak bebas memperlakukannya sesuka hati kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka
untuk menaati hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam diri mereka. Ketaatan kepada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai masalah kewajiban pribadi. Karena itu, pertanyaan bagi kita bukanlah apa yang menjadi kebiasaan dunia, melainkan bagaimana seharusnya aku sebagai pribadi memperlakukan tempat kediaman yang telah Allah berikan kepadaku. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman Kristen? Karena saudaraku, tanpa kebangkitan Kristus, seluruh iman Kristen kehilangan maknanya. Paulus menegaskan bahwa apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil sia-sia, iman menjadi sia-sia, dosa belum diampuni, dan orang percaya adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. 1 Korintus 15, 14-19. Kebangkitan adalah meterai Allah bahwa pengorbanan Kristus di salib telah diterima dan kemenangan atas dosa serta maut telah dinyatakan. Kebangkitan Kristus juga menjadi jaminan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan. The Desire of Ages halaman 785 menggambarkan bahwa dengan kebangkitannya, Kristus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa. Juru selamat keluar dari kubur oleh kehidupan yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena itu, keselamatan kita tidak bergantung pada makam yang tertutup, tetapi kepada juru selamat yang bangkit dan hidup. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir. Artinya, pengharapan orang percaya tidak berhenti pada kubur, tetapi menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Nah, bagaimana kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam kehidupan orang percaya saat ini? Kuasa kebangkitan bukan hanya janji untuk masa depan, tetapi juga kuasa yang mengubah hidup saat ini. Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Artinya, setiap orang yang menerima Kristus dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Steps to Christ halaman 57. Ketika Kristus tinggal di dalam hati, seluruh sifat akan diubahkan. Roh Kristus dan kasih-Nya akan melembutkan hati, menaklukkan jiwa, dan mengangkat pikiran kepada Allah. Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang sanggup mengubah tabiat manusia yang berdosa menjadi serupa dengan Kristus sendiri. The Desire of Ages halaman 209 juga menyatakan bahwa agama Kristus berarti lebih daripada sekedar pengampunan dosa. Itu berarti mengangkat dosa-dosa kita dan memenuhi kekosongan itu dengan karunia Roh Kudus. Dengan demikian, hidup Kristen bukan sekedar menunggu surga, tetapi mengalami kemenangan setiap hari melalui kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian itu. Nah, apa tantangan yang dapat melemahkan keyakinan kita akan kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, terlalu fokus pada logika manusia sehingga meragukan kuasa Allah. Jemaat Korintus dipengaruhi filsafat Yunani yang sulit menerima konsep kebangkitan tubuh. Hingga kini, banyak orang lebih percaya kepada ilmu pengetahuan daripada kuasa pencipta yang sanggup membangkitkan orang mati dan juga memberikan tubuh kemuliaan dalam kebangkitan. Yang kedua, hidup seolah-olah Kristus tidak hidup. Banyak orang mengaku percaya pada kebangkitan, tetapi tetap hidup dalam ketakutan, keputusasaan, dan perbudakan dosa. Paulus justru mengajarkan bahwa Kristus yang telah bangkit memberikan kemenangan setiap hari. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Yang ketiga, terlalu melekat pada dunia sehingga kehilangan pengharapan akan kedatangan Kristus. Ketika hati dipenuhi dengan ambisi dunia, kebangkitan hanya menjadi doktrin, bukan pengharapan yang menggerakkan seluruh kehidupan. Nah, apa pelajaran penting bagi kita? Yang pertama, mari saudaraku kita pegang teguh keyakinan iman kita bahwa Kristus benar-benar telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus, kebangkitan Kristus akan mengubah kehidupan, tabiat, dan cara hidup kita setiap hari. Yang ketiga, pandanglah ke depan kepada pengharapan yang pasti akan kebangkitan orang-orang benar pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan yang keempat, tetaplah setia melayani Tuhan, karena jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan meneguhkan iman kita kepada Kristus yang telah bangkit, diubahkan oleh kuasa kebangkitannya, dan bertahan setia memberitakan Injil
mengabarkan suatu pengharapan mulia tentang kebangkitan Kristus yang merupakan jaminan kebangkitan dan hidup kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk belajar kembali dari firman-Mu. Kami membutuhkan hikmat sorga dan tuntunan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti kehendak-Mu dan kami disanggupkan untuk mengimplementasikan pelajaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami memberitakan Injil kekal dan kuasa kebangkitan Kristus. Bapa, tolonglah kami untuk bertahan setia sampai Maranatha tiba. Inilah doa pengharapan kami. Ampuni kami dari dosa kami dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, Allah yang dahsyat, Allah yang pencipta, pemelihara, penebus kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau layak menerima pujian dan penghormatan. Nama-Mu ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunkanlah kiranya kami, agar kami layak datang ke hadapan hadirat. Pada hari ini, hari yang Engkau kuduskan, hari Sabat, hari di mana kami menyembah Engkau, bersyukur untuk kesempatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan. Ketika kami datang menyembah Engkau, kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Berdoa secara khusus untuk hamba firman yang Engkau tentukan, Pendeta Jimson Rantung. Kiranya kuasa Roh Suci Tuhan menolong. Hamba Tuhan dapat menyampaikan firman kebenaran, berasal daripada Engkau saja. Tuhan balaskan dalam kehidupan pelayanan hamba Tuhan, supaya tetap setia dalam pelayanan, diberkati untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah dari tempat mereka masing-masing, entah itu di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya zaman kuasa Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua, supaya mereka dapat menikmati berkat hari Sabat
Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan akan sediakan jalan keluar yang terbaik. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, kami dapat merasakan jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah kami ini. Bapa yang penuh kasih, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kami. Tuhan adalah solusi dan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau setia mau mendengar menjawab doa kami. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Di dalam hati ini telah terukir sebuah nama, nama yang amat indah. Tiada nama lain diberikan pada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji, kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Di dalam hati ini telah terukir sebuah nama, nama yang amat indah. Tiada nama lain diberikan pada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji, kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Pujilah Dia, hai segala bangsa di bumi. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji, kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji, kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Yesus itulah namanya. Yesus itulah namanya. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Sabat ini, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk
mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dan kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada Sabat ini, judul firman Tuhan yang kita akan renungkan adalah setia di tengah ketidaksetiaan. Setia di tengah ketidaksetiaan. Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Firman Tuhan menjelaskan, memberikan informasi akan hal ini. Saudara-saudara, kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Teknologi berkembang cepat, informasi begitu mudah diperoleh. Namun di sisi lain, kejahatan, kekerasan, ketidakjujuran, dan kasih yang semakin dingin juga semakin nyata. Alkitab telah menubuatkan keadaan ini jauh sebelum kita lahir. Semua yang sedang terjadi menunjukkan bahwa kita sedang hidup menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pertanyaannya ialah, bukanlah apakah kita hidup di akhir zaman, melainkan bagaimana seharusnya kita hidup di akhir zaman. Ini yang sangat penting, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana karakter manusia di akhir zaman? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Kembali firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ini, mencoba menjelaskan bagaimana keadaan manusia yang hidup pada hari-hari terakhir, di akhir zaman. Rasul Paulus menggambarkan bahwa manusia pada akhir zaman ini, berdasarkan ayat tadi, mereka akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi keluarga, dan lain sebagainya. Dan bukankah gambaran ini sangat sesuai dengan kehidupan saat ini? Mari kita coba memikirkan hal ini. Atau melihat apa yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Dan ini sangat relevan, sangat cocok dengan keadaan manusia pada saat ini. Semua ini menunjukkan bahwa nubuat Alkitab sementara atau sedang digenapi. Di dalam satu buku, Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 11. Kita sedang hidup pada masa penutupan sejarah dunia. Nubuatan sedang digenapi dengan cepat. Waktu pengasihan hampir berakhir. Saudara-saudara, pesan ini mengingatkan bahwa dunia tidak akan semakin baik, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Umat Tuhan yang dipanggil untuk hidup tetap setia,
Tidak peduli keadaan dunia seperti apa. Kalaupun dunia semakin jahat dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, selalu diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Seorang penjaga mercusuar. Ketika tiap malam dia menyalakan lampunya, suatu hari persediaan minyaknya hampir habis. Banyak tetangganya datang meminta sedikit minyak untuk berbagai keperluan. Karena merasa kasihan, ia membagikan minyak itu. Ketika malam tiba, lampu mercusuar ini padam. Akibatnya, beberapa kapal menabrak karang. Saudara-saudara, penjaga itu menangis. Namun bukan sebatas kehilangan minyak, oleh karena dia sibuk membagikan kepada orang lain. Tetapi yang menjadi penyesalan yang terbesar bagi penjaga itu adalah oleh karena ia gagal menjalankan tugas utamanya sebagai seorang penjaga. Apa pelajaran yang kita boleh lihat dalam ilustrasi ini? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh membiarkan terang iman itu padam karena terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Sebagaimana penjaga tadi, dia sibuk dengan segala urusan bersama dengan teman-temannya. Dia lupa bahwa tugas utamanya adalah harus membuat atau menjadikan lampu mercusuar itu harus tetap menyala. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan tidak meminta kita mengikuti dunia ini. Sebaliknya kita dipanggil untuk hidup jujur, menjaga kekudusan, mengasihi sesama, setia beribadah, dan memelihara hubungan pribadi dengan Kristus. Ada sebuah buku, yaitu buku Christ Object Lesson. Pelajaran dari perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 331. Dikatakan, karakter tidak dibentuk dalam satu saat, tetapi melalui kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang benar. Di dalam kutipan ini menjelaskan bahwa rupanya karakter itu adalah satu proses di dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan pilihan dan tindakan-tindakan yang kita akan buat. Setiap keputusan yang kecil hari ini sedang membentuk karakter yang akan kita bawa menuju kepada kekekalan. Pengharapan orang percaya dalam Yohanes 14 ayat 1-3, kita tahu ayat ini. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi, aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Walaupun dunia dipenuhi bencana, peperangan, penyakit, dan ketidakpastian, namun Yesus memberikan pengharapan. Ia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ini adalah pengharapan terbesar kita. Bukanlah hidup nyaman di dunia ini yang menjadi tujuan utama kita, tetapi hidup kekal bersama dengan Kristus. Dalam buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, halaman 678, kedatangan Kristus semakin dekat daripada ketika kita
mula-mula percaya. Pertentangan besar hampir berakhir. Janji-janji Allah akan segera digenapi. Ini menjadi penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan tetap setia. Saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman? Melalui praktek kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita akan buat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membaca Alkitab setiap hari. Oleh karena firman adalah kekuatan kita, makanan rohani kita. Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, mengikuti setiap petunjuk dari firman-Nya. Kemudian selanjutnya, mempraktikkan kehidupan yang penuh kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberitakan Injil kepada orang lain, dan kemudian memiliki hidup atau hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang perlu dihidupkan di dalam kehidupan setiap hari. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wahyu 3 yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, dunia mungkin semakin gelap. Kejahatan semakin bertambah. Kasih banyak orang menjadi dingin sebagaimana firman Tuhan. Namun Tuhan tetap memanggil umat-Nya menjadi terang. Marilah kita tidak takut untuk menghadapi akhir zaman ini. Sebab Kristus telah menang. Marilah kita tetap setia, tetap percaya dan terus memandang kepada Kristus. Ketika Dia datang kembali, Ia mendapati kita sebagai hamba-Nya yang setia dan siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebagaimana judul khotbah atau renungan kita pada sahabat ini, setia di tengah dunia yang tidak setia. Ini boleh menjadi satu pelajaran yang sangat baik bagi kita untuk tetap memandang kepada Yesus. Tetap berada di pihak Yesus, di pihak Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus memberikan yang terbaik kepada umat-umatnya. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, di dalam ibadah saat ini. Dan Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu yang boleh memberikan nasihat yang baik. Biarlah firman ini akan menjadikan kami sebagai orang percaya akan tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak setia. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami setiap hari, dan kami akan terus berjalan dengan Tuhan, sambil menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap hari
Yesus yang berikan terang, sertanya ku akan berlaku perlu Yesus, aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari. Aku ikut Dia, aku perlu Yesus yang pelihara. Aku berharap padanya, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Puji Tuhan, rangkaian ibadah hari Sabat ini telah selesai. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah hari Sabat yang suci ini. Jangan lupa saksikan program yang sama pada minggu depan dan program-program lainnya hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.